sudi menemani istirahat siang Anda dalam Time News dengan informasi aktual dan penuh inspirasi. Saya Rosa Amalia, berikut berita pertama. Kita awali berita siang ini dengan kisah inspiratif. Menulis adalah pekerjaan keabadian. Menulis juga adalah bagaimana kita mengejawantah pemikiran-pemikiran kita. Hal inilah yang coba dilakukan oleh seniman asal Bekasi yang mencoba menulis kisah pribadinya untuk novel pertamanya. Bagaimanakah kisah inspiratifnya? Berikut informasi selengkapnya. Huswatun Hasanah atau sering disapa Wawa ini merupakan siswa dari Rumah Tahfiz Quranuna, seorang pemuda asal Bekasi yang berhasil mengangkat kisah pribadinya untuk cerita di novel pertamanya. Novel pertamanya dengan judul Hanya Singgah merupakan sebuah karya dari kisah perjalanan hidupnya. Berawal dari kecintaannya pada membaca dan menulis buku harian sejak kecil, membuatnya menjadi terbiasa dalam menulis. Jadi kenapa bisa jadi sebuah buku? Karena emang kan hobi itu kan waktu luang yang kita isi dengan apa gitu. Jadi waktu dari SD emang suka banget nulis buku diari gitu. Nulis buku diari itu seneng kalau buat cerita, kalau buat karang-karangan, sampai kalau ada tugas bahasa Indonesia yang buat cerpen atau buat tulisan-tulisan itu seneng banget gitu, kayak puisi, kayak pantun. Jadi kayaknya hobi aku emang di bidang tulis gitu. Sehari-hari Wawa tidak terlepas dari membaca buku dan melatih diri dalam menulis. Walaupun Wawa bukan bersekolah di bidang menulis, tetapi itu tidak membuatnya untuk tidak bersemangat dalam menulis. Wawa selalu mencari informasi bagaimana tips dan trik yang benar dalam menulis, yang menurutnya tidak sulit untuk dicoba. Dengan begitu, Wawa mencoba untuk menuangkan kisah pribadinya untuk karya pertamanya. Ya, yang memotivasi saya kenapa bisa jadi sebuah buku gitu. Awalnya sih saya suka nulis-nulis cerpen, tapi ya hanya buat saya baca sendiri gitu. Tapi pas saya di sekolah ada teman-teman yang ngutang-ngatik laptop saya dan dia baca-baca cerpen saya gitu. Dan katanya ini masuk gitu, masuk sesuai sama dia, jadi bisa diterima oleh orang lain gitu. Dan dia nyaranin biar saya buat nerbitin gitu. Tapi kalau saya pikir kalau cerpen-cerpen mungkin ceritanya harus banyak ya, karena kan satu cerpen itu kan cerita pendek. Jadi saya milih novel gitu. Jadi cerita-cerita yang saya alamin saya runtunin jadi satu, jadi sebuah novel. Jadi yang memotivasi saya yaitu teman-teman terdekat pastinya. Setelah menerbitkan buku pertamanya, Wawa sudah bersiap untuk meluncurkan karya keduanya. Seperti di novel pertamanya, lagi-lagi Wawa menuliskannya dari kisah nyata, yang kali ini akan mengangkat kisah hidup inspiratif dari seorang sahabatnya. Menurut Wawa, dengan menuangkan kisah nyata dari kehidupan seseorang akan dapat menginspirasi bagi si pembaca. Antologi mungkin udah 2 ya saya punya, nulis bareng sama teman-teman. Kalau yang buku solo kan baru 1. Nah sekarang lagi menuju buku solo yang kedua. Sebenarnya kisah nyata dari teman saya gitu. Jadi buku ini memotivasi banget buat kalian yang suka ngerasa minder, yang gak percaya diri gitu. Pokoknya Keluarga Wawa selalu mendukung dan memotivasi Wawa dalam berkarya. Di keluarganya pun Wawa dikenal sebagai anak yang rajin dan gigih. Atas dukungannya tersebut, Wawa dapat menyelesaikan karyanya dengan baik olehnya. Kepribadian ya gitu. Ntar dia ngaji, ntar bosan ngaji dia nulis, dia baca, ntar tidur dia ngaji. Harapan ke depan itu buat Wawa tuh apa sih, Bu? Pengen sih biar dia jadi penulis lagi ya. Dia nerusin lagi gitu, kepengen ini mah. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Time News hari ini. Jangan lupa saksikan Time News setiap hari pukul 12.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pokasi TV. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang nilai berita yang ada di news fitur saya. Saya mengambil human interest atau sosok yang kisah inspiratifnya yang akan saya angkat menjadikan berita. Kisah inspiratifnya yaitu dia menuliskan sebuah novel dari kisah pribadinya.
dimana dia belajar menulis novel itu belajar dengan otodidak atau mencari triks dan tips sendiri sehingga dia bisa menjadi penulis seperti saat ini. Saya ingin menjadikan itu sebagai sebuah motivasi untuk para penonton yang akan nonton berita tersebut.